Sejauh ini pasti udah banyak banget hal yang udah kamu lewati. Dan sejauh ini juga pasti juga udah banyak hal juga yang dimana mungkin hal itu adalah hal yang sulit banget untuk kamu lewati. Ya, sekarang kamu lagi ngerasa capek banget ya? Lagi ngerasa kalau kehidupan kamu lagi berat banget. Aku tahu kamu capek. Aku tahu kamu lelah. Aku tahu. Mungkin memang semua itu gak mudah untuk kamu lewati seorang diri. Kamu yang terus-menerus bertahan seorang diri, berusaha untuk membangkitkan diri sendiri, dan berusaha untuk tetap hidup dan terus tumbuh di tengah kehidupan yang selalu aja membuat kamu tuh rapuh dan bahkan hampir ingin menyerah. Ya, memang dunia itu kita gak ada yang tahu ya bagaimana kehidupan kamu selanjutnya, ke depannya, dan apa yang akan kamu lewati. Tapi aku cuma mau ngingetin, secapek apapun kamu, jangan pernah berpikir untuk menyerah. Ya, jangan pernah ngerasa kalau misal kamu tuh adalah seseorang yang kurang beruntung. Seseorang yang gak pernah mendapatkan kebahagiaan. Kamu tahu gak? Kadang kita tuh sebagai manusia tuh lupa yang namanya bersyukur. Ya. Karena sejatinya tuh setiap manusia tuh udah memiliki kebahagiaannya tersendiri. Dan kamu gak bisa menyamakan diri kamu dengan diri yang lainnya. Maka dari itu, tetap semangat menjalani hari. Ya walaupun kehidupan kamu berat, kalau bukan kamu yang terus menjadi support system terbaik untuk diri kamu sendiri, kamu mau minta siapa? Orang lain, mereka semua belum tentu paham sama apa yang kamu butuhkan dan sama apa yang kamu rasakan. Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya berjalan dengan baik? Oh iya, aku juga mau bilang, aku selalu bersyukur punya kalian semua. I'm so happy. Ya kalau misal kalian tanya, aku sebenarnya happy gak sih? Punya kalian gitu, aku happy banget. Apalagi ya aku ngeliat kalian dimana aku lagi jarang live TikTok, jarang upload video YouTube maupun Spotify. Dan kalian selalu menanyakan, Kapri kemana gak upload? Kangen dan lain sebagainya. Maaf banget ya kalau misal akhir-akhir ini lagi jarang nemenin. Ya semoga ketika aku upload tuh ya kamu tetap stay nunggunya. Dan semoga di setiap podcast aku bawakan tuh emang itu bisa menjadi teman terbaik buat kamu. Oh iya, gimana keadaannya? Apakah semuanya begitu melelahkan? Masih kuat kan? Harus dong. Ya kadang kalau misalnya kita lagi ada di posisi down, itu pasti rasanya bingung ya mau nguatin. Kadang kalau misalnya orang lain bilang, sabar ya, kuat ya. Suka ada perasaan di mana kamu tuh kayak kesel gak sih? Ya ini dari penilaian aku aja ya, dari orang-orang sekitar aku. Makanya kenapa aku tuh jarang banget kalau misalnya ada orang-orang yang cerita ke aku tuh, aku ngeresponsnya dengan sabar ya, sabaran, no, enggak. Memang ketika kita lagi ada di posisi down, kita cuma butuh didengerin. Tahu apa yang kita rasain gitu loh, ya enggak sih? Contohnya kayak gini. Sekarang keadaan kamu lagi kurang baik ya. Pasti lagi capek banget. Sini cerita, ada apa hari ini? Coba, kalau misalnya kayak gitu pasti ngerasa happy banget kan? Ngerasa kayak, oh ternyata ada yang paham tanpa harus berbicara gitu loh. Tapi sejauh ini, setelah melewati 1 bulan kemarin, sekarang udah berganti bulan ya, gak kerasa. Gimana? Ada hal apa yang udah kamu dapatkan dan apa sih yang menjadi
kekuatan kamu untuk kamu terus bertahan. Karena pasti setiap orang tuh, kita pasti akan ngalami up and down-nya dalam kehidupan ya. Orang lain tuh gak tahu apa yang kamu rasain. Dan kalaupun kamu pengen cerita, pasti bingung harus mulai dari mana. Karena kamu ngerasa bahwa cerita kehidupan kamu selama ini tuh udah begitu banyak, udah begitu rumit. Bahkan ketika kamu pengen cerita pun, belum tentu orang lain tuh paham sama apa yang kamu rasain. Belum tentu orang lain tuh ngerti. Tapi kamu juga gak bisa terus-menerus bohongin diri kamu sendiri. Kenapa? Coba deh. Semakin kamu bilang kamu gak apa-apa, semakin kamu bilang kamu kuat, bahwa sebenarnya tuh ada rasa capek yang udah kamu tutupi. Sedari dulu, kamu pendam dan kamu tahan, agar mereka semua gak tahu secapek apa diri kamu saat ini. Ya, kehidupan emang seperti roller coaster ya. Seperti roda berputar. Kadang kamu ngerasa lagi happy banget, kadang lagi ngerasa down ya down banget. Kita gak bisa menyalahkan takdir kita dan kehidupan kita seperti apa sih. Coba deh, kalau bisa kamu sering bilang, kenapa ya kehidupan aku tuh berat banget? Kenapa ya aku terus-menerus dikasih ujian sehebat ini? Pengen deh seperti orang lain yang mau punya kehidupan tuh yang bahagia. Terus ya intinya kamu tuh seperti gak bersyukur lah sama kehidupan kamu saat ini. Pasti kita pernah ya ngerasain kayak gitu. Cuman kalau misal kamu ngerasa lagi di titik down kamu buang pikiran-pikiran jelek itu. Kamu buang hal-hal yang emang itu menambah beban pikiran kamu gitu loh. Coba, apa sih untungnya dengan kamu membandingkan diri kamu dengan diri orang lain? Pasti kita punya ya rasa insecure, iri, ataupun lain sebagainya. Ngerasa kalau diri sendiri ini tuh gak cukup hebat, gak seperti orang lain. Padahal setiap orang tuh punya sisi hebatnya tersendiri. Kalau kamu bilang kamu bukan seseorang yang hebat, coba deh, mereka semua di luar sana belum tentu kuat menjadi seperti kamu. Menjadi seseorang yang terus-menerus terlihat kuat. Menjadi seseorang yang terus-menerus terlihat gak apa-apa. Menjadi support system untuk orang lain, sedangkan untuk diri sendiri aja pasti rasanya susah banget. Gak gampang kok jadi orang seperti itu. Memang kadang kalau misal lagi ada di posisi down tuh pasti pikiran kemana-mana ya. Ngerasa kayak ya kurang bersyukur lah, terus atau lain sebagainya. Aku tahu kok sebenarnya kamu tuh bukan tipikal orang yang kurang bersyukur. Memang kalau misal lagi ada di titik capek ya capek gitu loh. Orang lain mau bilang apa ya intinya lagi capek. Capek banget sama semuanya. Hidup memang bukan sebuah perlombaan. Melihat orang-orang di sekeliling kita bisa melesat maju ke depan, sedangkan ya kita hanya memandangi mereka dari kejauhan. Satu sisi kita seneng melihat orang-orang sekitar kita itu bisa lebih maju dalam menjalani kehidupan dan memiliki kehidupan yang jauh lebih bahagia daripada kita. Tapi di sisi lain, hati dan pikiran serasa dihantam oleh kenyataan. Hey, look at you. You're stuck in there. Kita tahu dan kita sadar bahwa garis start dan finish dari masing-masing manusia itu berbeda. Jangan selalu melulu menyamakan diri kamu tuh dengan orang lain. Karena pencapaian kamu, jalan kehidupan kamu, terus ya alur cerita kamu, itu semua berbeda gitu loh. Setiap orang tuh udah diberi ceritanya tersendiri. Dan kalau misal kamu terus menyamakan diri kamu dengan diri orang lain, ya semua itu tidak akan sama. Aku yakin kita semua pasti tahu apa yang aku maksud. Semoga raga kamu tetap kuat, hati kamu tetap sabar,
menunggu jawaban-jawaban yang mungkin selama ini udah selalu kamu panjatkan kepada Tuhan. Dan kalau misalnya kamu bertanya, kapan aku bahagia? Nanti ada kok waktunya. Waktu dimana kamu akan merasakan kebahagiaan. Kebahagiaan yang selama ini mungkin itu adalah buah dari kesabaran dan ketulusan kamu dalam menjalani kehidupan yang saat ini sedang kamu jalani. Ya, kadang kalau bisa kita lagi ngerasa titik capek, atau kamu lagi ngerasa hidup kamu tuh lagi berat-berat ya, tuh capek, pasti ya setumpuk motivasi dan sebanyak apapun omongan orang lain yang masuk dalam telinga kamu, dan ya mereka yang selalu mengucapkan bahwa kamu tuh hebat, kamu terus kuat ya, dan lain sebagainya. Mungkin hal itu emang gak berpengaruh buat diri kamu. Ya namanya capek, pasti tetap aja capek. Dan kita juga sebagai manusia gak bisa membohongi akan hal itu. Pasti pengen banget kan ngungkapin apa yang kamu rasain, ngungkapin bahwa ada banyak hal yang selama ini tuh udah kamu pendam dan kamu rasakan seorang diri. Dan sekarang, coba, apa sih yang pengen kamu ungkapin? Pengen bilang kepada dunia bahwa sebenarnya tuh aku capek Tuhan. Aku capek seperti ini terus. Aku pengen ngerasain kehidupan yang mungkin itu adalah kehidupan yang selama ini aku inginkan. Mungkin aku terlalu menganggap bahwa kehidupan aku tuh ya terlihat buruk lah daripada kehidupan orang lain. Pengen banget rasanya itu tuh tenang, bahagia, dan ngerasa bener-bener this is my life gitu loh. Aku gak tahu pengen ngomong apa selain yang ada di pikiran aku saat ini, yaitu bagaimana caranya agar aku terus kuat, agar aku terus bertahan, agar aku bisa setegar itu dalam melewati berbagai hal, ini mana semakin lama kehidupan aku tuh semakin berat. Dan aku ngerasa bahwa selama ini mungkin aku adalah tipikal manusia yang kurang bersyukur akan kehidupan aku sendiri. Aku selalu menganggap bahwa aku adalah orang yang paling menderita. Aku adalah orang yang paling tidak memiliki kebahagiaan. Padahal di luar sana banyak juga orang seperti aku, atau bahkan jauh lebih parah daripada aku. Aku bukan yang gak bersyukur, aku bukan yang gak menikmati kehidupan aku saat ini. Cuman ketika aku lagi ada titik down, ya semuanya terlihat berantakan. Semua terlihat capek banget rasanya. Bingung harus lari kemana, bingung harus ngungkapin apa. Semua udah rasa sesak di dada. Dan orang lain gak akan paham sama apa yang aku rasain. Aku memang memiliki rumah, tapi bukan berarti ketika aku sedang ada di dalamnya itu aku ngerasa tenang dan nyaman. Tetap aja pikiran aku kemana-mana. Dan lagi dan lagi, aku harus berusaha untuk menguatkan diri aku sendiri dan menjadi obat untuk segala hal apapun yang melukai diriku sendiri. Ternyata berdamai dengan diri sendiri itu tuh gak mudah ya. Kata orang, kalau misalnya kita sabar, kita bisa berdamai dengan diri sendiri, pasti kita bisa melewati semuanya. Iya, aku udah pernah coba itu. Tapi ya ketika rasa down itu hadir kembali, semua terlihat kacau kembali. Ternyata membohongi diri sendiri secara terus-menerus itu gak enak ya. Terus-menerus bilang gak apa-apa, padahal sebenarnya kenapa-napa. Semua terlihat seperti bukan kehidupan nyata bagi aku, karena aku selalu menjalaninya dengan penuh kebohongan. Ya, aku berbohong hanya untuk menutupi semuanya, agar mereka gak tahu apa yang aku rasakan. Dari luka ini, sakit ini, semua yang udah aku rasakan sejauh ini, cukup diri aku aja ngerasain. Luka mana yang belum aku rasakan?
percintaan, keluarga, kehidupan, pertemanan, dan lain sebagainya. Mungkin emang aku udah melatih banyak hal, tapi definisi hebat itu belum tentu yang selamanya hebat akan selalu hebat. Yang hebat juga ia akan merasakan dimana ia akan ngerasa lemah dan ngerasa rapuh banget. Ternyata dewasa itu tidak semenyenangkan pikiran aku di waktu kecil ya. Dan sekarang ada di pikiran aku, secapek pun aku, segimana rumitnya, aku harus tetap berjuang dan berusaha untuk membagikan diri aku sendiri. Ya, mungkin semua terlihat simpel, tapi semua terlihat sulit untuk jalani. Tapi perlahan-lahan aku yakin, aku percaya bahwa di balik kesulitan dan permasalahan yang selama ini aku hadapi, suatu saat nanti Tuhan pasti akan memberikan aku hadiah dari apa yang udah aku lewati sejauh ini. Dan aku selalu percaya bahwa kebahagiaan yang akan Tuhan berikan tuh itu pasti akan ada. Dan mulai sekarang mencoba untuk berdamai dengan diri sendiri, menerima semua kenyataan yang terjadi, dan mengurangi ekspektasi yang dimana ya semua itu belum tentu akan terjadi. Teruntuk kamu, manusia-manusia hebat yang lagi dengerin episode hari ini, sebagaimana kalian tahu, kamu udah bilang makasih belum sama diri kamu sendiri? Kamu pernah bangga nggak sama diri kamu sendiri? Ya, bangga sama apa yang udah kamu lewati dan kamu perjuangkan sejauh ini. Terima kasih ya sama diri kamu sendiri. Coba, kalau misal kamu nggak bisa melatih semuanya dengan baik, ya mungkin kamu gak akan sampai di titik ini. Dan kalaupun gak ada satupun orang yang bangga sama perjuangan kamu, mungkin aku adalah satu-satunya orang yang bangga sama perjuangan kamu. Aku bangga sama apa yang udah kamu lewati sejauh ini. Tetap semangat dan terus sembuh ya. Ya walaupun kadang motivasi aku, terus kalimat semangat aku itu adalah hal yang dimana mungkin itu gak bisa ya untuk membangkitkan semangat kamu dan merupakan kalimat penenang sejenak gitu. Tapi setidaknya tuh aku berusaha untuk menjadi obat buat kamu. Setidaknya tuh kamu gak harus menahan semuanya sendiri. Kamu gak harus OVT sendiri, dan setidaknya aku bisa memberikan kalimat terbaik aku dengan intonasi sebaik mungkin. Aku tahu kamu lelah. Pasti rasanya capek banget kan buat kamu saat ini. Terus menerus nangis, terus menerus bilang gak apa-apa, memanipulatif keadaan kamu di hadapan semua orang, terus bilang kalau kamu tuh adalah orang yang kuat. Terlihat seperti gak punya masalah karena pembawaan kamu yang begitu ceria. Padahal sebenarnya ketika di rumah, kamu bukan seseorang yang seperti itu. Kamu menjadi seseorang yang diam, tidak banyak bicara dan merasa bahwa ya semuanya terlihat happy buat kamu. Padahal sebenarnya ketika kamu lagi ada di titik down kamu gak punya seseorang untuk bisa memahami kamu, ya kamu cuma bisa bersedih. Sedih sama apa yang udah kamu rasain. Aku tahu kamu lelah. Jangan nyerah ya. Aku juga tahu. Pasti ada alasan tertentu kenapa kamu sering mengeluh. Kenapa setiap kamu mendapatkan permasalahan atau hal-hal yang menyakiti kamu, pasti kamu selalu mengeluh. Tapi pernah gak
kamu berpikir tentang pelajaran-pelajaran yang bisa kamu ambil untuk tumbuh. Kamu marah, kamu kecewa sama dunia. Iya, dengan kamu berpikir lebih tenang lagi, kamu akan bisa menerima pahit dan sakit yang telah kamu lewati. Memiliki pikiran tenang dan tidak gegabah dalam mengambil pilihan. Dan satu lagi, aku juga tahu, pasti kamu juga sering berpikir untuk menyerah dalam mengejar mimpi, dalam menjalani kehidupan, dan lain sebagainya. Bukankah ada pilihan lain selain berhenti? Ada kok pilihan lain yang bisa kamu ambil selain berhenti, selain menyerah. Itu dengan kamu berusaha, berdoa, atau berserah diri kepada Tuhan. Karena semua yang udah terjadi dalam diri kamu tuh hanya Ialah yang mengatur, dan semua udah sesuai dengan porsinya sendiri-sendiri. Ya memang untuk ngelewatin semua hal tuh pasti gak mudah ya. Tapi jangan menyerah ya. Sabar ya. Sabar sedikit lagi. Mungkin kalimat sabar itu gak cukup untuk mendeskripsikan sebagaimana capeknya kamu, segimana stresnya kamu, dan segimana beratnya kamu untuk melewati semuanya sendiri. Tapi dari kalimat sabar itu, semua akan membuahkan hasil, dan Tuhan akan memberikan kamu akhir, yaitu hadiah yang dimana mungkin hadiah yang selama ini tidak kamu duga-duga. Dan sekarang kamu cukup lebih ngeyakinin diri kamu aja kalau Tuhan tuh gak ngeliat. Apa-apa yang udah kamu perjuangkan, tetap lakukan yang terbaik. Tetap berusaha sekuat tenaga. Kalau kamu lagi capek, istirahat dulu aja. Charge dulu tubuhnya, refresh lagi pikiran-pikirannya. Sekiranya udah merasa bisa, baru kamu lanjutkan. Jangan terus dipaksain. Jangan maksain diri kamu di saat keadaan kamu tuh sudah low, sudah down, sudah tidak ada energi untuk melanjutkan. Walaupun dengan istirahat itu hanya membuat kamu merasa tenang sejenak, tapi setidaknya dari kamu istirahat tuh kamu gak terus-menerus neken diri kamu untuk terus kuat. Percaya deh, nanti akan tiba waktunya kamu bisa tersenyum bangga. Bangga karena kamu udah ada di posisi yang kamu impikan sebelumnya. Dia mendapatkan kebahagiaan atas apa yang udah kamu lewati sebelumnya. Dan kalaupun kamu ngerasa kamu capek, coba deh sesekali renungin diri kamu. Kamu maafin semuanya. Maafin mereka, maafin siapa aja, dan maafin apa yang bikin kamu benar-benar kecewa. Baik dari keadaan maupun dari orang lain. Punya ekspektasi itu manusiawi. Dan kecewa adalah hal wajar dalam kehidupan yang harus kita jalani. Maafin aja semuanya, gak apa-apa. Maafin juga diri kamu sendiri. Ya mungkin gak bisa sama seperti orang lain dalam hal apapun. Maafin orang lain karena apapun hasilnya, orang lain udah berusaha semampunya dan sebisanya. Jangan dipaksain untuk semuanya bisa terpenuhi. Semuanya terjadi karena sudah ada porsinya masing-masing. Selain kata maaf, terima kasih juga perlu kita ucapin ke diri sendiri. Karena udah bisa tetap berdiri di tengah beratnya kehidupan duniawi. Udah ya, udah cukup. Sekarang istirahatin dulu pikiran dan tubuhnya. Besok kita coba lagi, agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan jadilah diri kamu dengan versi terbaik diri kamu. Jangan kamu membuat diri kamu menjadi seseorang di luar dari diri kamu. Tunjukin apa adanya aja. Dan belajar untuk menerima sama apa-apa yang terjadi sama diri kamu saat ini. Memang menerima sama hal-hal apa yang udah terjadi dalam kehidupan kita tuh emang gak mudah. Cuman kalau gak gitu, kita gak akan tahu yang namanya bersyukur.
Percaya ya, satu saat nanti kamu pasti akan mendapatkan akhir yang bahagia. Nggak sekarang, nanti kalau udah waktunya. Dan Tuhan tahu, kamu tuh manusia hebat. Makanya, Tuhan memilih kamu untuk diberikan ujian yang hebat juga. Dan aku seneng banget karena kamu udah berhasil melalui semuanya dengan baik, walaupun pasti banyak rasa capek, air mata, dan lain sebagainya. Terus semangat, tetap tumbuh, dan jangan pernah nyerah. Oke, perjalanan kamu masih panjang. Gak apa-apa kalau kamu mau sedih, mau nangis, oke, gak apa-apa. Setiap orang tuh punya titik capeknya sendiri kok. Jangan melihat orang lain tuh bahwa mereka tuh jauh lebih baik daripada kamu. Ya, biar aja mereka mau bilang apa. Yang terpenting, kamu ya kamu, mereka ya mereka. Dan aku senang banget karena malam hari ini bisa nemenin kamu lagi. Ya, semoga di setiap podcast aku bawakan tuh bener-bener bisa jadi teman lah buat kamu. Karena tujuan aku tuh yaitu aku membawakan podcast di mana itu bisa menenangkan, terus jadi teman, tempat cerita. Kalau mau sharing juga gak apa-apa kok, boleh. Terus ya semoga kamu juga gak pernah bosan. Makasih ya udah denger episode hari ini. Dan ada beberapa episode baru juga yang tersedia di Spotify. Kamu bisa cari aja di Spotify tentang luka, atau bisa klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke? Dan buat yang selalu tanya, Kak April kangen live TikToknya, makanya follow dulu TikToknya. Nanti aku mau rutin live lagi. Ya pokoknya apapun yang bikin kalian bahagia, insya Allah aku lakuin. Ya yang penting kalian juga harus bahagia, harus bisa bahagiain diri sendiri, oke? Terima kasih ya udah dengerin episode hari ini. Semoga channel ini bisa semakin berkembang dan kalian bisa nyaman berada di channel ini. Terima kasih buat yang udah selalu support sampai sejauh ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya ya, di podcast teman tidur. Dah.